Excel merupakan aplikasi yang berguna untuk mengolah data secara otomatis, baik data berupa perhitungan dasar, tambah, kurang, bagi, kali, maupun penggunaan fungsi yang lebih kompleks. Dengan memahami rumus-rumus yang ada di Excel, teman-teman bisa dipermudah dalam mengerjakan pekerjaan kantor maupun tugas-tugas sekolah atau kuliah yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial 15 rumus Excel dasar untuk staf administrasi kantor. Sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita mulai dengan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Para pengguna Excel wajib hukumnya untuk memahami rumus dasar satu ini, yang mana sum di sini berguna untuk penjumlahan. Rumus sum juga ini sangat familiar dalam pengerjaan di Excel. Kita akan coba terapkan fungsi sum di tabel ini. Sekarang kita akan menghitung jumlah nilai pada tabel ini. Rumusnya itu yang sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok nilai yang akan dijumlahkan seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman bisa lihat total nilai mahasiswa keseluruhan itu 1325. Lanjut rumus yang kedua, yaitu average. Jika pada fungsi sum berguna untuk penjumlahan, maka average di sini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari kumpulan angka dan rank. Di sini kita akan membuat atau mencari nilai rata-rata keseluruhan mahasiswa. Nah, di sini sudah ada tersedia nilainya. Selanjutnya untuk rumusnya sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian blok nilai yang akan kita bikin rata-ratanya seperti ini. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai rata-rata dari keseluruhan nilainya adalah 88. Selanjutnya rumus yang ketiga yaitu rumus count, di mana rumus count ini digunakan untuk menghitung berapa banyak data maupun argumen yang berupa angka pada sekumpulan sel atau rank tertentu. Dengan demikian, data yang bukan angka tidak akan dihitung oleh fungsi count. Jadi count itu sendiri hanya menghitung angka saja ya teman-teman. Kita langsung masukkan rumusnya. Sama dengan count, buka kurung, kemudian teman-teman blok, enter. Kita bisa lihat hasilnya ada 7, berarti ada 7 data yang merupakan angka. Kita cek satu-satu apakah betul ada 7 data. 1, ini angka 2, ini bukan, ini angka 4, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data ya. Sedangkan sel yang ini dia adalah teks dan tidak dihitung oleh fungsi count. Untuk rumus yang keempat yaitu rumus counta, di mana rumus counta ini digunakan untuk menghitung seluruh data, baik yang berupa angka maupun yang bukan berupa angka yang terdapat pada sekumpulan sel atau rank tertentu. Sekarang kita masukkan rumusnya, kita ketik sama dengan counta, buka kurung, kemudian kita blok datanya, kemudian tekan enter. Hasilnya ada 10, kita coba hitung secara manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ada 10 data. Itu adalah fungsi counta. Kita bisa lihat di sini fungsi counta itu kita bisa hitung angka maupun teks. Tetapi counta itu sendiri dia tidak bisa menghitung sel yang kosong. Oke, kita lanjut lagi ke rumus yang kelima yaitu rumus if. Rumus if di sini merupakan fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk mempermudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan.
If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi. Di sini teman-teman lihat keterangannya, nilai 81 sampai 100 itu predikat A, 66 sampai 80 predikat B, 46 sampai 65 predikat C, 26 sampai 45 predikat D, dan 0 sampai 25 predikat E. Sekarang kita akan membuat nilai ini menjadi predikat atau membentuk huruf. Adapun rumusnya kita buat sama dengan if, buka kurung, pilih nilai yang akan kita pilih sebagai titik acuan, kemudian kita lebih besar dari sama dengan 81, titik koma, tanda kutip 2, A, balas, titik koma, if, kita pilih lagi selnya, lebih besar, sama dengan 66, titik koma, itu untuk predikat B, titik koma, ketik lagi if, buka kurung, pilih selnya, lebih besar sama dengan 46, titik koma, itu untuk predikat C. Selanjutnya ketik if, buka kurung, pilih selnya, lebih besar sama dengan 26, titik koma, predikat D, titik koma, predikat E, kemudian teman-teman tekan enter. Selanjutnya kalian tarik ke bawah. Oke, di sini sudah semua, ada predikatnya, ada predikat A, predikat B, predikat C, predikat D, dan predikat E. Itu tergantung sesuai dengan rumus yang kita masukkan. Di sini juga kita bisa merubah nilainya. Misalnya kita rubah nilainya ini, predikatnya juga akan berubah. Karena kita sudah masukkan rumusnya sebelumnya. Selanjutnya untuk rumus yang keenam yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Pada sum tadi kita menjumlahkan data secara keseluruhan, sedangkan pada sum if kita menjumlahkan data berdasarkan kondisi, ya. Di sini kita buat dua kondisi berdasarkan jenis kelamin, total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Pertama-tama kita hitung dulu total nilai laki-laki. Rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita pilih ranknya yang akan menjadi acuan. Sekarang kita buat jenis ranknya menjadi jenis kelamin, kita blok. Setelah itu titik koma. Untuk kriterianya ini apa teman-teman? Berarti nilainya untuk laki-laki, berarti kriterianya laki-laki. Kemudian blok nilai yang akan kita jumlahkan seperti ini. Tarik, kemudian tekan enter. Jadi total nilai laki-laki yaitu 643. Selanjutnya kita hitung lagi total nilai perempuan. Untuk caranya sama dengan kita hitung total nilai laki-laki. Rumusnya sama dengan sum if, untuk ranknya kita pilih di jenis kelamin, kita blok.
Setelah itu titik koma. Untuk kriterianya, karena ini untuk total nilai perempuan, jadi kriterianya adalah perempuan. Kemudian kita blok nilainya. Setelah itu enter. Nah, ini untuk nilai total perempuan yaitu 682. Nah, itulah untuk rumus sum if. Selanjutnya rumus yang ketujuh yaitu count if, di mana count if ini merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sama lagi berdasarkan kriteria tertentu, artinya di sini ada kondisi menjadi terbagi dua berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini yang dihitung banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Oke, kita mulai dulu yang pertama untuk banyaknya mahasiswa laki-laki. Rumusnya sama dengan count if buka kurung, pilih ranknya. Di sini saya pilih ranknya jenis kelamin karena kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki. Blok seperti ini. Kemudian jangan lupa buat kriterianya, berarti laki-laki, lalu tekan enter. Banyaknya mahasiswa laki-laki itu ada 7. Kita coba lagi untuk mahasiswa perempuan. Untuk rumusnya sama dengan tadi, sama dengan count if buka kurung, kemudian kalian blok untuk jenis kelamin, kemudian buat kriterianya perempuan. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk jumlah banyaknya mahasiswa perempuan itu ada 8 orang. Oke, itulah cara menghitung banyaknya jumlah mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Selanjutnya, rumus yang ke-8 yaitu len. Fungsi len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini teman-teman bisa misalkan ingin menghitung berapa jumlah karakter yang ini. Nah, caranya kita ketik sama dengan, terus len, buka kurung, kemudian kita tekan yang ini, kemudian kita enter. Nah, di sini jumlah karakter yang dikata laboratorium di sini yaitu 12 ya teman-teman. Selanjutnya untuk rumus yang ke-9 yaitu round. Fungsi round di sini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal sehingga memerlukan proses pembulatannya. Angka yang dibulatkan yaitu 85,2675. Jadi kita masuk ke proses pembulatannya. Teman-teman bisa atur seberapa banyak digit di belakang koma. Nah, kita masuk di rumusnya sama dengan round, buka kurung, teman-teman pilih selnya, kemudian titik koma. Misalnya teman-teman ingin digitnya berapa, saya pilih 1, artinya hanya tersisa 1 digit di belakang koma, kemudian tekan enter seperti ini. Oke, untuk nilainya menjadi 85,3. Selanjutnya misalnya teman-teman ingin 2 digitnya di belakang koma, tinggal di bagian digitnya kita ketik 2, kemudian enter. Jadi untuk nilainya 85,27, ini 2 digit di belakang koma. Selanjutnya untuk rumus yang ke-10 yaitu max dan min. Untuk max di sini mencari nilai rata-rata tertinggi. Jadi kita akan melihat rata-rata tertinggi dari 15 mahasiswa ini. Untuk rumusnya mencari data tertinggi atau terbesar sama dengan max
buka kurung. Kemudian kita blok saja data nilai yang ingin kita cari, nilai tertingginya dari kumpulan nilai rata-rata, kemudian enter. Untuk mencari nilai rata-rata terendah, kita menggunakan rumus min sama dengan min, buka kurung, kita blok datanya. Selanjutnya kita tekan enter. Jadi nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 96,5 dan nilai rata-rata yang terendah adalah sebesar 79,5. Selanjutnya rumus yang ke-11 yaitu VLOOKUP, di mana awalan huruf V di depan kata VLOOKUP merupakan singkatan dari kata vertikal. Istilah vertikal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian atas dan field datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Rumus VLOOKUP di sini digunakan untuk memanggil sebuah data. Jadi seumpamanya kita memiliki data seperti ini, habis itu kita mau memanggil, biasanya kita mau cetak dalam font ini, otomatis kita panggil menggunakan kode ini kodenya. Ya teman-teman, kolomnya kita sudah sediakan. Tahap pertama, silakan kita klik selnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, untuk sel yang ini untuk pengisian data, titik koma. Habis itu kita blok bagian selnya. Untuk database-nya kita blok semua, titik koma. Selanjutnya kita lihat nomor berapa untuk nama. Nama di sini urutan kedua, kita klik 2, kemudian enter. Jadi secara otomatis yang muncul nama di sini yaitu Wahyuni. Karena Wahyuni memiliki NIM A1015. Untuk NIM dan jenis kelamin dan lain-lain kita tinggal geser ke bawah seperti ini. Ketika digeser muncul seperti ini, atau ini bisa dikatakan error ya teman-teman. Caranya tidak seperti itu. Untuk caranya seperti ini. Terlebih dahulu kita klik sel di samping nama. Setelah muncul tampilan seperti ini, baru itu kita kunci rumus yang ini atau blok, kemudian klik F4 di keyboard, muncul $, kemudian enter. Otomatis ketika kita tarik dia akan tetap, dia tidak akan bergeser. Untuk NIM kita lihat NIM itu di kolom keberapa, di sini NIM di kolom 1, kemudian enter. Selanjutnya untuk jenis kelamin di kolom keberapa, di kolom ketiga, kita tinggal klik 3 kemudian enter. Fisika dasar itu di kolom keberapa, di sini di kolom keempat, kemudian enter. Untuk matematika dasar itu di kolom ke-5, kemudian kita enter. Dan terakhir untuk nilai rata-rata itu kita ganti menjadi, karena dia di kolom ke-6, kita ganti angka 6, kemudian enter. Ini adalah kode A1015 atas nama Wahyuni, kemudian coba kita ganti dengan NIM A1002, kemudian enter. Maka secara otomatis ini adalah data atas nama Ilyas. Selanjutnya rumus yang ke-12 yaitu HLOOKUP, di mana awalan huruf H di depan kata HLOOKUP merupakan singkatan dari horizontal. Istilah horizontal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian kiri dan field di atasnya tersusun samping secara horizontal. Untuk penggunaan HLOOKUP sendiri, di sini saya menggunakan untuk menghitung pajak dan presentasi. Jadi kita punya data lain seperti kode ini, potongan pajaknya sekian. Untuk golongan 1A 2%, 1B 3%, dan 1C 4%. Cara menggunakannya seperti apa? Di sini sudah ada data, golongan, nama, jenis kelamin, gaji pokok, transportasi. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik kode golongan yang ini, kemudian titik koma. Setelah titik koma kita klik pada kode sel perhitungan pajak seperti ini semuanya,
Yang ini perhitungan pajaknya seperti ini. Setelah itu, titik koma. Selanjutnya untuk sel yang kedua. Untuk yang sel yang kedua ini kita untuk presentasi pajaknya ketik 2, tutup kurung, dikali dengan gaji pokok. Kemudian enter. Nah, pajaknya itu 30.000 dari 2%. Selanjutnya kita tarik seperti ini, otomatis error ya teman-teman. Kita harus kunci dulu terlebih dahulu seperti yang saya lakukan di rumus HLOOKUP. Yang kode warna merah ini, yang khusus warna merah ini kita blok, habis itu Ctrl F4, muncul dolar, kemudian enter. Setelah muncul seperti ini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul biaya pajaknya, ini sesuai dengan golongannya. Nah, itulah penggunaan rumus HLOOKUP. Rumus yang selanjutnya atau rumus yang ke-13 yaitu lower, di mana lower di sini digunakan untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi kita akan membuat kalimat ini menjadi huruf kecil semua. Rumusnya sama dengan lower buka kurung, klik yang ini yang mau dikecilkan rumusnya, kemudian enter. Seperti ini jadinya huruf kecil. Untuk rumus yang ke-14 yaitu upper. Upper di sini merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Untuk rumusnya sama dengan upper buka kurung, klik kalimat yang ini kemudian enter. Jadi kalimatnya menjadi huruf besar semua. Rumus yang ke-15 yaitu proper. Proper ini digunakan untuk merubah sekumpulan teks dalam satu sel menjadi huruf kapital pada setiap awal katanya, dan karakter berikutnya akan diubah menjadi huruf kecil semua. Untuk rumusnya sama dengan proper buka kurung, kemudian kalian klik kalimat yang ini kemudian enter. Hasilnya hanya di awalan kata yang menjadi huruf besar. Oke, itulah 15 rumus dasar Excel untuk administrasi kantor. Atau bagi kalian yang masih pemula tentang Excel, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.